persyaratannya di SSCN dan juga di websitenya mereka masing-masing agar ditinjau kembali. Hai guys, selamat datang di channel Keralibra. Sebelum mulai menonton video ini, buat kamu yang belum subscribe channelku, yuk subscribe dulu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar kamu gak akan ketinggalan update video-video terbaruku. Terima kasih dan selamat menonton. Dia sifatnya ya hanya seperti itu aja, nggak bisa betul-betul memaksa gitu ya. Jadi karena kata-katanya agar ditinjau kembali itu kayak tidak mewajibkan betul-betul pada instansi untuk membuat ketentuan persyaratan yang seperti itu, baik instansi yang sudah merilis pengumuman maupun yang belum. Dan terbukti setelah itu memang ada sih beberapa instansi yang akhirnya meralat gitu ya, merevisi aturan persyaratan disabilitasnya. Contohnya kayak gini. Sebetulnya Kemenkumham juga buat perubahannya, tapi aku tadi nggak nemu sih waktu lagi nyari. Waktu itu sempat dikirimin sama teman. Nah ini contohnya tadi yang ketemu waktu googling ini. Kabupaten Magelang. Kira-kira isinya mirip-mirip kayak gini sih kalau yang mengubah. Heading level 3 Kabupaten Pegunungan nomor 810/22/22/2019 Sub M-107 no description blank. Pegunungan number 810/8/2341/22/2019 10 Kabupaten Atas Pegunungan New Padi Magelang number 810/2241/22/2019 10 Penerimaan Kailan Pegawai Negeri Sipil Daerah Island Kunkan Pemerintah Kabupaten Magelang Tatan Anggaran 2019 Menunjuk Surat Menteri Pendayaan dan Operator Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi number B/1236/M.M.01.00/2019 Tanggal 19 November 2019 Perikal Pendaftaran CPNS Tatan 2019 Bagi Penyandang Disabilitas dan Kami Veritasi Kembali Terdapat Perubahan Penjelasan pada Rumawi 3 angka 6 Sampaikan Dimilat dalam Pegunungan New Padi Magelang number 810.22/22/2019 10 Penerimaan Kailan Pegawai Negeri Sipil Daerah Island Kunkan Pemerintah Kabupaten Magelang Tatan 2019 Sebagai Berikat Penyandang Disabilitas adalah pelimang Penyandang Disabilitas adalah berkebutuhan khusus dibuktikan dengan surat keterangan oleh dokter rumah sakit pemerintah puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dengan kriteria one right parent mampu militant mendengar dan berbicara dengan baik two right parent mampu melakukan tugas sesuai jenis jabatan pendidikan three right parent mampu beraktivitas dengan menggunakan alat bantu menjadi disabilitas adalah pelimang menyandang keterbatasan fisik, intellectual, mental, dan atau sensory para penyandang disabilitas dapat mendaftar pada formasi jabatan yang dijanjikan apabila mempunyai ijazah yang kualifikasi pendidikannya bersesuaian dengan formasi jabatan dan kualifikasi yang tercantum dalam pengumuman Pengadilan Kailan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Magelang Tatan Anggaran 2019. Demikian untuk menjadikan maklum kira-kira kayak gitu perubahannya, jadi mengikuti penjelasan yang ada di surat edaran Menpan RB tadi itu. Tapi ternyata memang nggak semuanya melakukan hal semacam itu. Masih banyak juga yang tetap tidak mengubah pengumuman yang sudah dirilis sebelumnya, ataupun pengumuman yang baru dirilis setelah itu juga tidak mengikuti ketentuan yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB dari surat edarannya tadi itu. Nah, salah satu korbannya itu adalah teman aku, namanya Fahri. Dia lulusan sastra Jerman UI. Kemudian dia mendaftar formasi umum yang dapat diisi disabilitas. Kenapa dia daftarnya formasi itu nanti akan aku jelaskan lagi di video berikutnya. Intinya dia mendaftar di situ, pokoknya sudah sesuai lah dengan persyaratan kan, latar belakang pendidikannya sesuai, persyaratan IPK-nya sesuai, dan lain-lain semua sesuai. Tapi hasil seleksi administrasinya itu dia dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah di tahun 2019 itu kan ada masa sanggah ya setelah seleksi administrasi itu hasilnya diumumkan. Jadi di masa sanggah itu kita bisa menyanggah kalau kita dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Nah, aku mau tunjukkan ini di akunnya Fahri. Jadi aku tadi sudah minta izin untuk login, jadi aku minta username dan passwordnya untuk menunjukkan. Ini heading headless book side head dash table use trans sort for trans use table head separator set tag card for set tag card separator heading level 4 open mouth add the tag lulus tab of administrasi karina belum memenuhi persyarat dan administrasi instansi yang deliver.
Nah, itu adalah keterangan ketika ada pengumuman hasil seleksi administrasinya. Kemudian disanggah, waktu itu aku juga sempat ngasih tahu ke Fahri kalau ada Permenpan RB itu, jadi ya insya Allah bisa membantu untuk menyanggah dan akan bisa diterima gitu. Tadinya kita berpikir seperti itu kan. Kemudian akhirnya disanggahlah dengan melampirkan si Permenpan RB itu. Heading level 5 Amazon TMS starting Oh, ini verificator. dulu alasan TMS dari verifikatornya. Heading level 5 Amazon TMS starting verificator colon Dorima Casa Adas Portaniana Sanka Tidak Dapat Kami Dorima Criteria Disabilitas Tidak Accessible. Oh, ini ininya sanggahannya. Alasan sanggahannya tidak diterima. Pokoknya intinya waktu itu setelah kita sanggah, terus ada waktu berapa hari ya untuk menunggu jawaban sanggahnya, itu kayaknya 3 harian. Dan setelah itu di akunnya SSCN itu ada jawabannya sanggahannya diterima atau ditolak. Ternyata ditolak dan keterangannya seperti ini. Heading level 5 Amazon TMS starting verificator colon Dorima Casa Adas Portaniana Sanka Tidak Dapat Kami Dorima Criteria Disabilitas Tidak Accessible Identity and Kami Nutukan Left Parent Pagumuman Conductor and CPMS 2019 number colon 01/s.pen/x/11/2019 Tango November 22nd 2019.3.1.b right parent. Sire Administrasi Yang Tidak Terpenuhi colon list of 1 items. Bullet Surut Pernyata DPK Yang Tetanda Tangan Dan Permatter on left parent Sesuai format right parent Dan Surut Kadarangan Rismai Dari Rumah Sakit Pemerintah Puskesmas Yang Menyatakan Jenis Dan Darajat Kedisabilitas Yang Bagi Pelimur Penyandang Disabilitas Yang Daftar pada Formasi Human left parent Sesuai format right parent. List Ed. Heading level 4 Asas Angka Sudah Beraker. Heading level 4 Open Map Sanka Tenanta Didal Agala Instansi Yang Bersangkutan. Semakin menandung dot. Iya, kayak gitu. Jadi sanggahannya ditolak lagi. Padahal kita sudah menyampaikan adanya surat edaran Menpan RB itu, tapi ternyata tidak berpengaruh apapun gitu. Dan itu menurut aku aja udah hal yang mengecewakan sekali gitu kan. Dan ternyata ada yang lebih parah lagi dibanding ini, karena ini masih di tahapan seleksi administrasi kan. Dia langsung gugur di tahapan seleksi administrasi. Tapi yang tadi aku ceritakan itu dia sudah ikut SKD dan ternyata nilainya itu nilai tertinggi sebetulnya. Jadi namanya itu Muhammad Baihaqi. Waktu tadi aku baca pengumuman dari Pemprov Jawa Tengahnya, hasil SKD itu kan ada lampirannya ya, daftar nilai-nilainya gitu. Sebetulnya di situ yang tidak memenuhi syarat ada 2 sih. Mungkin entah hanya si Muhammad Baihaqi ini yang sudah lapor ke beberapa instansi. Jadi dari yang aku baca sih dia lapor ke Komnas HAM, terus ke Ombudsman, terus ke Pemprov Jawa Tengah, bukan, ke gubernurnya langsung, ke Bapak Ganjar Pranowo, terus juga ke BKN sama Kemenpan RB kalau nggak salah. Mungkin yang satunya lagi dia belum lapor atau nggak diberitakan atau gimana, tapi yang tadi aku baca sih ada 2 yang tunanetra dan tidak memenuhi syarat. Padahal dua-duanya itu adalah peringkat 1 dan peringkat 2 harusnya kalau dilihat dari nilai gitu. Namanya Muhammad Baihaqi sama Puji siapa gitu tadi namanya. Coba kita lihat ini dokumennya. Task switch. Sword Editor Inventory Permit and 23. Downloads. Inbox dash star on type Spotify. System select BKPPD Community. Sword Editor Inventory Permit and 23 TH23. Pagumuman Passerta TMS Cloud. Janet SKDC PNS 20. Nah ini 119640081. Slower. No, Passerta Nama Jabatans table with 6A. Tidak Memenuhi Siren Karina Siren Genis Disabilitas and Delamor Tidak Accessible. Table with no, Passerta Nama Jabatans Siren Genis Disabilitas. No, Passerta Nama Jabatan Siren Genis 1. 196 Puji Nugroho. Oh, Puji Nugroho. Ali Pertama and Dash Guru Matematika. Sama jabatannya juga ahli pertama guru matematika. Disabilitas Daksa. Persyaratannya harusnya disabilitas daksa, Disabilitas Netra. sementara dia disabilitas netra. 2. 196 Muhammad Fataki. Yang kedua Muhammad Baihaqi, Ali Pertama and Dash Guru Matematika. sama juga ahli pertama guru matematika, Disabilitas Daksa. harusnya disabilitas daksa, dia disabilitas netra. 3. 196 Eating with Soda Analyst Comforting and Music Disabilitas Daksa. Disabilitas Netra. Oh, yang ini ada nih, ada lagi ternyata satu lagi, Analyst Eating with Soda. Edi Laksono namanya. Analyst Comforting and Music. Jabatannya analis pemberdayaan masyarakat, Disabilitas Daksa. harusnya disabilitas dianya disabilitas harusnya daksa, dianya Disabilitas Netra. disabilitas netra. Disabilitas Jenis Disabilitas. Jadi kayak gitu.
Terus coba kita lihat nilainya yang Muhammad Baihaqi tadi mana ya? Alt F4. Adobe Acrobat dialog. Do you want to close all tabs or the current tab? Close all tabs button. Close current tab. Space. Add page new. 2. Penguin has one graphic. Phoenicia selects one graph 2 per table with Sid and Stancy :64 of Chapitan JFGURU 1046 Ali for Tama Guru Map. Nah ini jabatannya guru. Di sini ada 5 orang. Lakasi Formasi 6. 64. Ada 6 orang yang daftar. Kapala SMA Genesis Form Table Length. Pandinic and Lip column in one table with 9 columns and 8 rows. No Pasur Namuka Kataranga no Pasur 11964008230000004 DW Liar Dwadi 5100 19640 DW Liar Dwadi 51070 135 147 352 P/L. Nah ini yang nilainya 352, keterangannya P_L, jadi dia lulus SKD bisa lanjut ke SKB. Terus yang kedua 2 19 Yuda Putra Pratama Yuda Putra Pratama, 5180 85 100 292 totalnya 292. P/L. P_L juga 3 19 City Sundari Siti Sundari 51050 95 141 286 286. P/L. P_L juga 4 19 Wahyu Marsudianto 5100 Wahyu Marsudianto 565 65 130 266 TL. tidak lulus. Ini karena passing grade TU-nya kurang dari 70. 5 19 Muhammad Bahaki Ini Muhammad Baihaqi, 510 100 nilai TWK-nya 100, 145 TU-nya 145, 156 TKP-nya 156, 401 totalnya 401, TMS tapi dia dianggap TMS. Terus 6 19 Puji Nugroho Puji Nugroho ini 510 110 TWK-nya 110, 105 TU-nya 105, 146 TKP-nya 146, 361 totalnya 361. TMS. Dia juga TMS. Padahal kalau kita lihat dari yang tadi nilai-nilai yang P_L itu, harusnya kalau 2 orang ini lulus, ya mereka jadi peringkat 1 dan 2-nya gitu. Tapi ya itu tadi, karena mereka dianggapnya tidak memenuhi syarat, karena jabatan itu harusnya untuk disabilitas daksa, tapi mereka disabilitas netra. Terus hasil SKD-nya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Itu tuh kayak menurut aku sama sekali nggak adil. Kenapa bisa dibilang nggak adil? Karena kan mereka sudah lulus seleksi administrasi. Walaupun aku nggak tahu ya di Pemprov Jawa Tengah itu sistemnya ada verifikasi disabilitasnya atau enggak. Padahal kan tadi sesuai dengan Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 itu ada ketentuan kalau untuk mengetahui kesesuaian disabilitas dengan jabatan itu harus ada verifikasinya dulu. Itu juga untuk kayak mencegah ada orang-orang yang sebetulnya bukan disabilitas tapi mengaku-ngaku disabilitas atau daftar ke formasi disabilitas gitu. Untuk mencegah hal-hal seperti itu dibuatlah verifikasi. Tapi kan ya apa ya, kalau mereka sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, mau itu sudah ada verifikasi disabilitas atau belum, ya seharusnya sudah jangan mempermasalahkan lagi soal kedisabilitasannya, kecuali kalau memang ternyata terbukti mereka bukan disabilitas, oke lah gitu. Apalagi sudah ada si surat edaran Menpan RB tadi itu kan, yang menjelaskan kalau semua disabilitas boleh daftar di formasi disabilitas atau formasi lainnya, asal sesuai dengan persyaratan persyaratan pendidikannya, background pendidikannya gitu kan. Tapi ternyata ini hasilnya seperti ini. Mereka tetap dinyatakan tidak lulus, tidak memenuhi syarat, maksudnya gitu. Jadi ya inilah permasalahannya. Ini baru satu permasalahan loh, baru permasalahan administratif sih bisa dibilang. Belum lagi ada permasalahan teknis yang nantinya mungkin aku sampaikan lagi di video berikutnya gitu. Sangat disayangkan aja sih. Padahal secara nilai mereka bagus, mereka juga memenuhi persyaratan, tapi harus gugur dengan hal-hal sepele seperti ini. Hal-hal yang seharusnya tidak terjadi gitu. Karena mereka saja bisa bersaing dengan teman-teman lain non-disabilitas saat kuliah, mereka bisa diterima
di universitas gitu. Kayak Fahri itu dia diterima di jurusan sastra Jermannya UI. Ya kita tahu lah ya reputasinya, kredibilitasnya UI itu seperti apa. UI pun tidak mempermasalahkan seorang tunanetra untuk kuliah di sana. Terus juga yang tadi aku sempat googlingnya itu Muhammad Baihaqi. Tadi juga ada kalau nggak salah di artikel berita itu disampaikan kalau dia lulusan jurusan pendidikan matematika di Universitas Negeri Yogyakarta. Itu kan juga membuktikan kalau dia memang punya kapasitas, dia kredibel, dia capable untuk jadi guru. Tapi ya harus menghadapi hal seperti ini, masih harus memperjuangkan lagi, dan kita belum tahu hasil akhirnya seperti apa gitu. Dan pastinya masih banyak teman-teman lain yang juga mungkin mengalami hal sama, tapi aku nggak tahu, atau mungkin mereka nggak melapor, atau mereka pasrah ketika menghadapi itu. Mungkin gagal dari administrasi, gagal waktu SKD, gagal mungkin udah sampai SKB, terus di pemberkasannya juga gagal, kayak gitu kan. Ya begitulah permasalahan yang terjadi gitu, dan itu miris, membuat aku sangat miris sih, dan sangat sedih gitu. Mudah-mudahan dengan video ini bisa jadi pembelajaran, bisa jadi masukan, bisa jadi perbaikan sih yang paling penting. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang yang dirugikan, terutama ya 3 orang yang tadi itu ya, yang sebetulnya nilainya juga bagus. Enggak sih, yang aku cek tadi 2 orang itu ya. Kalau yang satunya lagi aku belum cek nilainya dia berapa, tapi ya kayak gitulah, sangat-sangat mengecewakan sekali sih kebijakan yang dibuat gitu. Aku harap kalau teman-teman ada yang kira-kira mungkin punya akses ke pihak-pihak terkait yang bisa membantu atau yang bisa menyuarakan ini untuk seleksi berikutnya, mohon sekali bantuannya untuk menyampaikan ini, karena ini kesempatan yang sebetulnya baik untuk teman-teman disabilitas bisa bekerja di instansi pemerintahan, tapi harus terhambat, harus terjegal karena aturan-aturan seperti ini gitu. Ya sepertinya cukup, ini kayaknya akan jadi video yang sangat panjang, nggak tahu berapa lama ini, mungkin setengah jam kali ya. Begitu, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu merasa konten yang aku sajikan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, dan aku juga semakin semangat membuat konten-konten baru. Sampai jumpa lagi di videoku berikutnya ya. Dadah!